Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Berita happening lainnya ada Kak Seto yang dikabarkan sakit belakangan ini. Penasaran Kak Seto sakit apa? Langsung saja ini dia informasinya. Besti, beberapa waktu lalu kabar kurang menyenangkan datang dari psikolog anak, tokoh pendidikan sekaligus pemerhati anak Kak Seto Mulyadi. Kak Seto dikabarkan dilarikan ke rumah sakit lantaran stroke ringan yang ia alami beberapa hari lalu nih Besti. Tak hanya stroke ringan saja, tapi Kak Seto juga didiagnosa gangguan irama jantung atau aritmia. Agak kaget ya Besti saat pertama dengar kondisi Kak Seto beberapa waktu lalu. Padahal selama ini Kak Seto dikenal orang yang bugar dan masih terus melakukan kegiatan olahraga yang lumayan ekstrim di usianya, yakni parkour. Waduh, jadi penasaran banget ya Besti, kira-kira gimana nih kronologi awalnya? Kok sampai-sampai Kak Seto dilarikan ke rumah sakit ya Besti? Waktu itu hari Minggu masih sehat ya, terus tiba-tiba hari Senin terasa seperti gampang lupa, terus agak linglung gitu, agak bingung gitu. Terus biasanya naik tangga saja bisa lari, tapi itu lagi agak pelan-pelan, ragu-ragu begitu. Terus setelah itu juga menunjukkan hal-hal yang agak aneh gitu di mata anak-anak. Kemudian dianjurkan itu agak periksa ke dokter gitu. Wah, jadi memang awalnya agak linglung dan pelupa nih Besti. Gerak Kak Seto juga melamban yang akhirnya membuat dirinya diharuskan untuk ke rumah sakit. Karena menderita stroke ringan, Kak Seto kini juga tak boleh terlalu aktif seperti sebelumnya loh Besti. Bahkan untuk lari pun Kak Seto belum diperbolehkan oleh dokter. Yang dia nggak boleh lari ya, itu agak sulit buat saya karena nggak bisa, artinya diminta hanya jalan pagi saja, terus mungkin bersepeda, begitu yang kegiatan-kegiatan gerak tapi yang santai. Mungkin supaya benar-benar sehat dulu ya Besti, baru nanti kalau sudah benar-benar pulih bisa melakukan berbagai aktivitasnya seperti dulu. Setelah pulang dari rumah sakit, Kak Seto mengaku saat ini kondisinya jauh lebih segar nih Besti. Ya, walaupun belum pulih sepenuhnya, tapi ia mengaku sudah lebih sehat daripada kemarin. Ya, kondisinya sih perasaan segar saja ya, selama sehat saja begitu. Dan kepinginnya ya sebenarnya tadi sudah lari, kemarin sudah lari, tapi katanya nggak boleh gitu. Ya coba dikurangi aja saya. Waduh, tahan dulu ya Kak Seto, agak riskan juga ya kalau belum benar-benar sembuh tapi udah dipakai lari. Usut punya usut, Kak Seto juga dianjurkan untuk istirahat selama 1 bulan nih Besti. Paling diminta istirahat ya selama kurang lebih 1 bulan gitu. Jadi dikurangi dulu semua kegiatan biar betul-betul optimal penyembuhannya. Tahu nggak sih Besti, Kak Seto juga mengaku jika kondisi kesehatannya sekarang ini tergolong masih cukup baik lantaran kebiasaan dan pola hidup sehat yang ia terapkan setiap harinya. Wah, emang best banget ya Besti. Bayangin aja nih, kalau Kak Seto pola hidupnya sembarangan, kemungkinan kondisinya bisa lebih parah dari ini ya. Ya dokter yang mengatakan cukup positif begitu. Jadi semua ini didukung oleh pola hidup yang sehat sehingga bisa dilewati dengan lancar dan tidak terlalu mengganggu kegiatan. Tapi walaupun demikian selalu dianjurkan istirahat dulu. Jadi untuk hal yang lebih optimal lagi ya. Jadi supaya kalau misalnya ada yang rusak yang mungkin karena darah yang masuk itu ada kekurangan dan sebagainya, itu bisa diatasi dengan sangat cepat. Sempat dibilang oleh dokter jika salah satu penyebab sakitnya tersebut adalah karena stres, Kak Seto sedikit membantah nih Besti.
Ia mengatakan jika ia termasuk orang yang bisa mengelola stres dengan baik. Ya, kalau selama ini saya merasa nggak gampang stres ya. Jadi walaupun bagaimanapun menghadapi kasus, menghadapi masalah, ya selalu saya hadapi dengan senyum gitu. Jadi salah satu yang mungkin diberi apresiasi oleh dokter itu sikap saya yang penuh rasa syukur, itu aja. Jadi itu positif thinking. Jadi menghadapi apapun juga, mungkin kadang dihujat, kadang dicela, kadang diteror, ya udah senyum aja menghadapi dengan rasa bersyukur gitu. Jadi melihat positif dari setiap masalah. Wah, agak ngeri juga ya Besti, ternyata permasalahan yang selama ini dihadapi oleh Kak Seto. Bahkan sampai diteror nih Besti. Memiliki karir yang baik dan bisa dibilang kehidupannya selalu terlihat baik dan sehat, kira-kira ada nggak ya Besti keinginan Kak Seto yang belum terwujud? Ya, sebetulnya saya selama ini bukan ingin mencapai sesuatu, tapi ingin membalas. Jadi ingin membalas bahwa semua saya peroleh itu berkat bantuan semua orang ya. Jadi saya ingin membalas dengan membantu. Saya kalau misalnya saya dengar di Brebes ada anak dikeluarkan dari sekolah karena sebagai anak pemulung gitu, lalu dengan cepat saya hubungi guru-guru saya di sini untuk segera menghubungi keluarga tersebut untuk bisa ditampung di tempat kami, karena tempat kami ada 150 anak-anak yang tidak mampu yang sekolah gratis itu. Kerennya lagi nih Besti, Kak Seto juga mengungkapkan walaupun kelak posisinya sekarang akan digantikan oleh tokoh muda yang lebih baik dan bisa melanjutkan perjuangannya, ia akan terus mengabdi pada dunia anak sampai akhir hayatnya. Dan saya ingin menyerahkan juga kepada tokoh-tokoh muda, paling itu yang saya inginkan. Jadi saya ingin ada penerus saya, dan ini juga saya wakili dengan membuat film yang sekarang sedang digodok berjudul Sahabat Anak ya. Itu meluruskan dulu 55 tahun Pak Kasur menyerahkan kepada saya, beliau mengatakan, "Dik, kalau saya mati," kata beliau begitu, "tolong adik yang melanjutkan perjuangan saya mendidik dan melindungi anak-anak Indonesia." Nah, terus 55 tahun kemudian sekarang ini dalam film ini nanti yang nggak tahu kapan mencari event yang tepat untuk rilis. Nah, itu adalah simbolik untuk penyertaan kepada tokoh-tokoh muda. Berarti itu menjadi legasi juga dari Kak Seto kah? Apa seperti apa? Iya, ya walaupun saya serahkan kepada yang lain, tapi ya saya akan tetap mengabdi pada dunia anak sampai akhir hayat saya. Tapi tolong ya anak-anak tokoh-tokoh muda yang bisa melanjutkan perjuangan ini. Bukan berarti saya lepas sama sekali, saya akan terus mengabdi. Jadi intinya saya membalas apa yang saya peroleh. Saya dari mulai gelandangan, saya mulai jadi pembantu rumah tangga dan sebagainya selama 7 tahun itu banyak ditolong. Nah, sekarang saya serahkan kepada tokoh-tokoh muda.